Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat tani? Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dimanapun berada ya, diberikan kelancaran dalam beraktivitas. Kembali lagi bersama saya seputar perkebunan. Oke teman-teman, video kali ini saya berada di posisi sebuah perkebunan teman-teman ya, biasa dalam suatu aktivitas di kebun. Oke, video kali ini saya tidak akan membahas sesuatu yang mungkin menarik buat teman-teman ya. Cuman di sini saya akan coba menjawab dari seseorang yang masuk ke WA saya mengatakan tentang aktivitas saya akhir-akhir ini buat konten ya. Saya ucapkan terima kasih buat saran dan kritikannya yang masuk melalui WA ya, WA saya. Saya sangat berterima kasih dan saya ini akan saya jadikan motivasi teman-teman ya. Motivasi buat saya untuk tetap bertahan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang sudah memberikan saran buat saya. Saran kritikan itu sebuah kritikan yang sangat memotivasi buat saya lah. Oke, bahasanya sedikit di sini saya akan sampaikan. Ada sebuah kalimat mengatakan kepada saya tentang berkaitan dengan saya membuat konten ini teman-teman ya. Di sini sebenarnya sudah saya berulang-ulang kali mengatakan bahwasanya saya membuat konten ini tidak lebih untuk berbagi pengalaman ya, pengalaman seputar perkebunan, pertanian lah. Bukan berarti saya itu pintar teman-teman ya, bukan berarti saya pintar, ahli ya, ahli dalam berkebun. Tidak sama sekali teman-teman ya. Saya berbagi apa yang saya jalani gitu. Itu pun jika masuk bagi teman-teman pengalaman saya, ya tidak, silakan diabaikan saja gitu. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat kritikannya ya. Saya yakin beliau ini pasti nonton lagi, jadi saya tidak akan putus asa ya, karena saya anggap begini teman-teman, buat konten tujuan saya hiburan, syukur-syukur ada baiknya buat teman-teman ya. Dengan kritikan ini saya jadikan semangat, motivasi. Saya tetap akan konsisten gitu, sama seperti saya berkebun ya. Memang saya di sini berkebun ini bukan milik saya pribadi ya, betul, saya akui itu. Saya sudah berjalan teman-teman 20 tahun, berjalan 20 tahun ya, mengelola lahan orang lain gitu, bukan milik saya pribadi ya. Sedikit curhat nih mungkin teman-teman ya, tapi di sini tolong disimak ya, mudah-mudahan ini jadi motivasi buat teman-teman semua. Intinya parolahan itu sama-sama, intinya sama-sama menguntungkan teman-teman ya. Alhamdulillah saya sudah 20 tahun, saya sudah 20 tahun berjalan ya, diberikan amanah, masih sampai detik ini saya masih percaya ya. Saya bertanggung jawab, saya urus, saya rawat, saya dari nol teman-teman ya, dari nol saya tanam ya. Alhamdulillah sedikit banyak saya sudah merasakan hasil, ada buktinya ya. Sangat ya, setidaknya saya merasa adalah bukti dari apa upaya saya selama ini gitu. Oke, saya akui saya parolahan, tapi bagi saya berkebun itu saya tidak melihat ini bukan tanah saya pribadi. Yang jelas kewajiban saya mengurus teman-teman ya, mengurus, kewajiban saya bertanggung jawab, karena saya ingin berhasil. Saya tidak peduli
nanti mau bagus mau diambil, mau itu terserah mereka, itu hak mereka gitu teman-teman ya. Yang jelas kalau kita benar, kita sungguh-sungguh, kita berusaha sungguh-sungguh, alhamdulillah, jangan takut teman-teman ya, karena ini berakibat banyak sekali saya dengar teman-teman menjadi lemah gitu. Banyak kejadian paruan setelah bagus diambil, itu semua ada perjalanan masing-masing teman-teman. Yang jelas kuncinya kita sudah benar, kita jalankan benar ya teman-teman. Alhamdulillah, tidak harus kita tutup punya lahan, iya bagi yang punya gitu, yang enggak punya gimana, yang penting kita mau usaha bagaimana caranya ya. Alhamdulillah saya udah 20 tahun teman-teman, udah 20 tahun saya bertani ya, dengan lahan orang lain saya paro bagi hasil ya, bagi dua hasil gitu. Saya dari nol teman-teman, saya tanam dari nol, saya tanam sendiri, saya buka lahan ya. Alhamdulillah 20 tahun saya berjalan, dan ini kondisi tanaman-tanaman saya ya di perkebunan, bisa dilihat teman-teman ya. Maaf ya, video ini kamera saya masih handphone teman-teman, jadi minta dimaklum ya kalau videonya kurang gimana ya, kurang bersih atau kurang nyaman buat teman-teman ya. Ini memang pokok inti saya ini kebun kopi teman-teman, daerah pegunungan, kebun kopi pokoknya ya. Pokok dari utama ya tanaman saya kopi. Bagi yang tempatnya pegunungan itu tahu teman-teman, pasti mayoritas tanaman pokok itu kopi. Tapi di sini alhamdulillah saya coba tanam ya, tidak satu jenis, saya tidak berpokok satu jenis. Alhamdulillah saya punya tumpang sari lada teman-teman ya, lada untuk tambahan hasil teman-teman ya. Jadi berpikirlah kita bagaimana caranya, walaupun kita paruan, bagaimana caranya kita harus bisa berhasil teman-teman. Saya mengatakan ini mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman ya. Bukan berarti saya ini ahli atau pintar dalam berkebun. Oke. Jadi saya di kebun kopi ini saya tanam lada ya. Tanam lada, ini ladanya teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah keluar candi. Calon buah teman-teman ya. Nah. Oke. Dan ini kebun kopinya alhamdulillah walaupun tidak begitu bagus ya seperti punya teman-teman di luar sana ya, tidak begitu bagus, tapi alhamdulillah tetap bersyukur ya. Ini nah, oke buat teman-teman ya, khusus buat lada, tanaman lada ya teman-teman ya. Ini tanaman lada ini banyak jenisnya teman-teman, banyak jenisnya teman-teman ya. Lada itu banyak jenisnya, ada lada jambe, ada lada stek sambung ya. Kalau saya alami, saya suka alami, satu banyak sekali keuntungannya, maksudnya itu kelebihannya teman-teman, kuncinya tuh awet dalam usianya. Saya pilih alam ya, pilih alam teman-teman ya. Saya pilih alam, kenapa saya pilih biasa alami? Satu, umurnya awet teman-teman ya, cocok juga kalau dicampur sama kebun kopi. Alhamdulillah sudah 20 tahun ya, tetap usianya bertahan ya. Jenis tanaman lada itu banyak sekali teman-teman ya. Intinya berkebun itu kita jangan hanya mengandalkan satu jenis pohon. Kalau bisa kita khusus ini, tapi teman-teman ya, khusus di daerah pegunungan ya, kita kalau bisa itu tanamlah, jangan berpokok atau bertumpu ke satu jenis pohon tanaman saja teman-teman. Seperti kopi, kita tanam lada ya, kalau bisa kita tanam lada, cengkeh ya. Jadi hasil itu tidak bertumpu pula ke satu jenis. Andai pun kita ada kekurangan dari kopi, buah kopi, insya Allah mudah-mudahan dari lada gitu kan. Oke teman-teman ya, kembali lagi buat, sebenarnya saya tidak mau mengatakan di sini ya teman-teman ya, cuman saya yakin pasti dia nonton. Oke, saya alhamdulillah mendapat kritikan seperti itu
ya teman-teman. Saya dibilang belagu lah, sok ngonten, sok pakar lah dalam membahas perkebunan di YouTube katanya kan. Ya terserahlah, setidaknya saya ingin berbagi ya. Selain saya hiburan di kebun kan, ya memanfaatkan sejenis media sosial ini, handphone kan, ya mudah-mudahan tujuan saya ada baiknya buat teman-teman ya, ada penyemangat, karena semua itu teman-teman berawal dari kita harus melihat gitu, melihat cara orang ya. Kita melihat cara orang, akan tetapi kita juga harus punya pendirian gitu teman-teman ya, punya pendirian. Kita juga tidak bisa sepenuhnya mengikuti cara orang. Itu kenapa teman-teman? Karena setiap cara orang itu berbeda-beda. Yang kita takutkan teman-teman ya, ketika kita melaksanakan atau melakukan cara seorang itu ya, kita salah menerapkan, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Maka dari itu kita boleh melihat cara orang ya, tetapi kita pula harus pandai, harus pandai meneliti ya. Tidak bisa sepenuhnya teman-teman. Seperti contoh yang saya alami ya, saya sering melihat konten-konten YouTube tutorial seputar pertanian ya, maupun dia perkebunan maupun dia palawija ya. Saya juga punya tanaman palawija ya. Di sini untuk video ini saya tentang perkebunan dulu, karena saya posisi ada di kebun teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa melihat cara orang bagaimana kan, cara dari segi penanaman, pemupukan, perawatan kuncinya teman-teman. Tapi di situ poinnya satu teman-teman, kita yang menanam gitu. Jenis apapun itu, kita yang menanam, maka kitalah yang harus meneliti perkembangannya ya. Kita harus tahu perkembangannya, dampaknya itu. Jadi tanaman yang kita tanam, maka kitalah intinya yang harus tahu ya, dari segi merawat, dari segi merawatnya ya teman-teman ya. Ya, jadi saya juga sering melihat tutorial YouTube seputar perkebunan itu, pertanian ya, di YouTube yang sudah sukses ya. Tapi saya tetap punya pendirian bahwasanya ini tanaman saya ya, dan saya harus lebih bisa tahu itu seperti apa, bagaimana perkembangannya. Mungkin cara mereka itu sudah benar bagi mereka, tapi bagi saya, karena saya juga tidak bisa, karena saya juga tidak melakukan itu secara langsung di lokasi, hanya melalui tutorial YouTube gitu kan. Cuman di sini buat teman-teman ya, saya sangat kadang tuh gimana yang mengatakan saya itu sok pakar, sok ahli. Tidak sama sekali. Tidak ada saya itu merasa saya pintar ya, saya merasa itu sudah pakar, nggak ada teman-teman. Di sini saya coba untuk menginspirasi teman-teman, jangan pernah merasa berkecil hati, lemah teman-teman ya. Baik pun kita paroan ya, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ya dalam mengurus, saya telah merasakan teman-teman, 20 tahun saya jalani. Saya buka lahan dari nol teman-teman ya. Oke, dari nol ya, saya tanam sendiri. Ini kopi ya, kopi saya tanam sendiri ya dari kecil. Lada pun begitu teman-teman ya, lada pun begitu ya, saya tanam sendiri teman-teman ya. Alhamdulillah sedikit banyaknya sudah merasakan hasil teman-teman. Bahkan saya sudah ada bukti yang saya miliki ya. Kesini saya tidak bawa apa-apa teman-teman ya. Saya masuk ke daerah pegunungan itu merantau awalnya teman-teman ya. Saya nggak bawa apa-apa, modal saya nekat, saya punya keinginan ya, saya punya kemauan, saya berusaha, dan saya punya satu keyakinan, tekad yang benar-benar saya harus buktikan. Tapi saya di situ juga punya target teman-teman. Semua itu harus kita target. 1, 2, 3 tahun usaha kita kalau tidak ada gambaran, boleh kita berpikir untuk mundur ulang, itu mengatur ulang. Tapi kalau sudah
kita jalani 1, 2, 3 tahun, 3 tahun kuncinya ke sana teman-teman, 3 tahun 4 tahun itu pasti ada gambaran dari usaha kita yang usahanya tahunan teman-teman, sama saya ya, berkebun intinya ya. Kalau kita dari nol ngurusnya, jadi jangan pernah merasa lemah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum berhasil, oke, kita coba diteliti dulu. Karena begini teman-teman, kebanyakan saya ngobrol ya sama teman-teman, sharing gitu secara langsung ya. Kadang mereka mengeluh ya, ngebun paruan ya ada hasil katanya kan, capek aja, habis dari biaya makan modal ya. Itu memang banyak terasa, saya pun seperti itu dulu teman-teman. Tapi alhamdulillah, berkat saya itu tadi berpikir ya bagaimana caranya, karena biaya kebutuhan sehari-hari dalam setahun itu tidaklah sedikit teman-teman. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun saya menjalani itu ya, berhasil teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, di kebun saya tidak cuma fokus ke kopi teman-teman ya, saya tanam lada, saya tanam cengkeh teman-teman ya. Saya juga tanam tumpang sari berupa cabai teman-teman ya, berupa cabai mingguan itu. Untuk hasil kita apa? Untuk membantu kita uang belanja teman-teman. Uang belanja ya, setidaknya bisa meringankan biaya kita ke kebun itu. Karena apalagi kalau pakai kendaraan teman-teman ya, kita harus pakai minyak ya, minyak bensin. Itu kalau kita punya mingguan ya, dari cabai yang kita tanam melalui yang kita tanam tumpang sari di kebun teman-teman ya, itu sangat membantu teman-teman ya. Kebun akan bagus ya, struktur tanah juga akan pulih ya, seperti video-video yang udah saya perlihatkan di sana ya, bahwasannya kita tanam cabai, kita lobang, kita kasih tai kambing itu teman-teman ya, kotoran kambing sedikit-sedikit. Itu kalau kita sering rutin, tanah akan lebih bagus teman-teman. Terus terang kebun saya ini sudah lama sekali saya tidak pupuk sama kimia teman-teman ya, karena kita harus hitung biaya pupuk juga harus kita hitung teman-teman ya. Karena bagi saya itu juga berpengaruh teman-teman ya. Apalagi bagi saya pribadi sangat terbatas modal biaya ya, ya. Bagi yang mereka yang mampu ya tidak masalah gitu. Memang seharusnya kebun itu bagusnya dipupuk ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi ke kemampuan kita jangan memaksakan. Setidaknya kita berusaha mengupayakan bagaimana caranya untuk supaya kebun ini tetap produktif gitu. Makanya oke, buat teman-teman, buat yang khususnya yang mengatakan saya itu belagu ya, terima kasih saya ucapkan. Saya jadikan motivasi ya, sama sekali saya tidak belaga atau sok pakar, sok pintar ya, sama sekali tidak. Mohon maaf ya buat teman-teman di luar sana ya, bagi yang nonton video saya ya, saya berterima kasih yang udah nonton, yang udah subscribe. Yang belum ya mohon dukungannya teman-teman ya. Di sini saya akan tetap konsisten. Intinya saya berkebun ini ya, karena konten ini buat saya hanya hiburan teman-teman ya. Syukur-syukur ada baiknya buat teman-teman. Oke, buat teman-teman tetap semangat teman-teman ya. Berkebunlah konsisten ya. Sabar ya, kuncinya sabar, jalani prosesnya ya, teliti cara penghasilannya, karena banyak sedikit penghasilan itu tergantung kita yang menghitung ya, teliti. Karena tidak sedikit orang yang salah mengatur hasil dari perkebunan kita, padahal mereka hasilnya banyak teman-teman ya, tonan kadang-kadang dari hasil kopinya gitu kan.
Cuma terkadang memang kenyataannya habis, nggak kebagian itu. Ya mungkin dari pola cara pengaturan teman-teman ya. Kita harus berpikir caranya bagaimana, ya itu tadi. Kita harus rajin teman-teman, harus berpikir apa yang bisa kita tanam, yaitu tanaman itu bermanfaat, bisa membantu, maka tanam gitu teman-teman. Jangan berpikir nanam lada lama katanya kan. Sering bilang sama saya, lada tuh lama, susah pula katanya, sering mati. Ya nggak ada yang tiap usaha itu susah payah gitu, butuh proses yang sangat luar biasa, karena tidak ada keberhasilan seseorang itu tanpa melalui proses gitu. Itu bagi saya teman-teman yang saya jalani, saya alami prosesnya memang lumayan. Itulah sebenarnya kuncinya. Kalau kita siap dengan prosesnya, sabar ya, tekun ya, konsisten, jangan mudah menyerah ya. Insya Allah keberhasilan itu pasti ada teman-teman. Yakinlah. Jangan berkecil hati, mau kita paruan ya, mau punya sendiri. Bahkan jujur teman-teman, mohon maaf nih, saya alhamdulillah, khususnya tempat saya ya, saya pribadi, saya jadi motivasi mereka. Karena saya kesini saya nggak bawa apa-apa, saya paruan teman-teman. Tapi alhamdulillah dibandingkan sedikit orang-orang di sini, saya lebih mungkin sedikit majulah daripada mereka gitu. Maaf, bukan saya sombong teman-teman ya, bukan demi. Tapi di sini real kenyataan, saya dengar dari kalimat mereka sendiri yang mengatakan kepada saya gitu. Jadi buat teman-teman, jangan merasa lemah. Ayo semangat. Ya, semangat. Apalagi usia kita masih stabil ya. Maksudnya itu kuat-kuatnya tenaga ya, jangan sia-siakan usia kita ya, selagi kita sehat, selagi kita mampu ya. Karena batas usia itu terus bertambah, maka tenaga akan berkurang teman-teman ya. Jadi harus dimaksimalkan gitu usahanya. Oke, buat teman-teman sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengatakan